Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman Kawula Muda yang terkasih, mungkin kalian pernah mendengar cerita ini, tapi saya selalu mengulangnya karena selalu punya makna yang baru. Ada seorang ibu sedang mengadakan perjalanan menggunakan kapal. Di tengah lautan, badai besar dan gelombang dahsyat menghantam kapal itu sehingga nyaris karam. Semua orang pada cemas, semua orang pada berteriak, "Tolong, tolong, kita mati, binasa." Tapi anehnya, ibu ini malah tenang-tenang saja dan mulai bernyanyi, "Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya." Orang-orang pada heran, mengapa ibu kok bisa tenang seperti itu? Kita semua pada kelabakan, Bu. Lalu jawab ibu itu apa? "Saudara, kalau seandainya kapal ini karam dan kita mati semua, saya akan ketemu dengan anak saya yang pertama yang sudah menghadap Bapa di surga. Kalaupun kapal ini bisa sampai di tujuannya, saya akan ketemu dengan anak saya yang kedua yang minggu depan akan wisuda." Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman Kawula Muda yang terkasih, ibu ini punya iman yang kuat. Tidak ada satupun bisa menghantamnya. Dia tidak cemas, dia tidak takut. Pertanyaan kita, bagaimana cara kita bisa memperoleh iman sekuat ini? Dalam permenungan saya, iman yang kokoh muncul bukan karena adanya kepastian. Kerap kali iman itu muncul karena di tengah-tengah kegalauan dan kegelapan hidup. Pun bukan karena tidak adanya ketakutan. Orang yang beriman kuat bukan berarti dia tidak pernah galau, bukan berarti dia bisa melihat sesuatu secara jelas, bukan berarti dia bebas dari rasa takut, bukan. Iman yang kuat muncul karena adanya keyakinan bahwa sesuatu yang dikerjakan secara berani dan konsisten akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kuncinya situ. Mengapa? Kita bisa melihatnya dari dunia sekular dan dunia religius spiritual. Elon Musk, bosnya Tesla, ketika dia mengatakan bahwa dia akan membuat roket di mana kita suatu saat bisa hidup di bulan atau di luar angkasa, banyak orang menertawakannya. Apa itu? Ide gila. Tapi lihat, lewat SpaceX-nya, dia berhasil meluncurkan roket ke sana. Dan dia bisa membuktikan bahwa sesungguhnya menuju ke luar angkasa menjadi sebuah perjalanan, sebagaimana kita juga terbang ke negara lain dengan menggunakan pesawat, itu memungkinkan untuk masa depan. Itu dari sekular. Santo Fransiskus Assisi, orang banyak itu menertawakannya ketika dia seperti orang gila, menggunakan pakaian compang-camping, dan dia mulai mewartakan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Tapi lihat kesederhanaan, semangatnya untuk memeluk Yesus Kristus, Tuhan Putri kemiskinan, dan hidup miskin semiskin-miskinnya, pada waktu abad ke-13 menjadi kunci pengubah untuk gereja, bahkan sampai saat ini semangatnya tetap hidup. Semangat Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi lihat, keberanian, iman muncul bukan karena kita bisa mengatakan, oh seperti ini nanti hasilnya. Tidak. Kadang-kadang iman yang kokoh itu menunjukkan bahwa kita sedang bingung, sedang galau. Tetapi kita mau melakukan sesuatu yang mengubah hidup kita dan hidup banyak orang menjadi lebih baik. Dan kita lakukan itu secara konsisten, konsekuen, terus menerus, continue, tanpa pernah mengenal lelah. Inilah orang yang punya iman yang kuat. Dalam bacaan-bacaan hari ini ditunjukkan dengan jelas. Iman yang kokoh. Kalau orang-orang Israel takut untuk mengambil langkah pertama untuk keluar dari Mesir,
ketika pada malam pembebasan di bawah tuntunan Musa, tidak mungkin mereka bisa keluar dari Mesir. Sampai saat ini mungkin mereka tetap menjadi budak orang Mesir. Kita bayangkan malam pembebasan itu, apa yang terjadi? Oke lah, mungkin bapak-bapak, orang-orang muda yang gagah-gagah. Tapi anak-anak, ibu yang sedang hamil waktu itu, keluar dari Mesir. Bayangkan itu. Inilah namanya iman. Mereka percaya bahwa di bawah tuntunan Musa, mereka akan bisa pergi keluar dari perbudakan ini, menuju ke tanah terjanji yang mereka sudah tahu, di sanalah. Berani mereka melakukan sesuatu untuk kebaikan mereka masa akan datang. Contoh yang kedua, bacaan kedua hari ini, Abraham dan Sarah. Mereka meninggalkan tanah Ur untuk menuju ke tanah terjanji, karena Allah mengatakan, pergilah kamu Abraham, tinggalkan tanah leluhurmu ini. Ke tanah yang tidak jelas. Kalau kita pikirkan, ngapain saya tinggalkan tanah kelahiran saya yang begitu jelas? Tapi Abraham patuh, Abraham punya iman. Dia tinggalkan semuanya itu, dia berjalan menuju ke tanah terjanji itu. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tidak bisa dipungkiri. Ketika Allah menjanjikan, hei Abraham, dari keturunanmu inilah nanti akan banyak bangsa-bangsa akan begitu besar seperti bintang di langit dan pasir di pantai laut. Tapi anaknya yang satu-satunya, Ishak, mau dibunuhnya atas perintah Allah, dan dia taat. Luar biasa iman sebesar ini ya. Iman Abraham ini, itu artinya dia tuh kabut. Mengapa Allah meminta hal yang aneh seperti ini? Gak logis. Tapi itulah namanya iman yang kokoh. Iman yang kokoh sekali lagi muncul bukan karena adanya kepastian, tidak. Dia muncul karena adanya keyakinan bahwa sesuatu yang dikerjakan dalam bantuan Allah dan dikerjakan secara konsisten akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang terkasih, dalam bacaan Injil Tuhan Yesus berkata, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Luar biasa. Alasan dibalik iman yang kuat, itu karena ada Tuhan yang menjadi backup. Tuhan ada di belakang, Tuhan ada di depan, Tuhan ada di samping, Tuhan ada di atas. Itulah iman yang kuat. Maka ketika orang punya iman yang kuat, dia berani berkata, sekalipun beribu-ribu musuh datang menghantamku, saya punya 1 juta laskar dari surga yang akan melindungiku. Ini iman orang. Dia tidak akan kalah oleh suara-suara di dunia sekitarnya. Karena dia tahu, dia punya tujuan. Dia tahu, dia punya masa depan. Dia tahu, dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Inilah iman yang kuat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang terkasih, kalau kita sedang berhadapan dengan kesulitan saat ini untuk memutuskan apakah saya lanjut atau tidak, ketika kita berhadapan dengan persoalan pekerjaan atau persoalan penyakit, apapun namanya persoalan itu, tanyakan seberapa jauh kita meyakini Allah ada di dalam diri kita, membackup kita, menguatkan kita. Kalau kita berani memilih jalan yang selaras dengan jalan Tuhan, entah apapun orang lain bilang, entah apapun orang lain anggap kita, gagal itu. Jangan takut, karena Tuhan pasti membantu. Amin? Tuhan pasti membantu. Maka teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita pada hari Minggu ini untuk kembali meletakkan fondasi kuat kita, iman kita pada Allah. Karena kita tahu, karena kita yakin, ketika kita punya Allah di dalam diri kita, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Jika Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Tapi jika Tuhan sudah menutup pintu itu, tidak ada orang yang membukanya. Tuhan memberkati kita. Amin.